Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita akan segera memulai kebaktian penghiburan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di tempat ini atau Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Jakarta atau di tempat-tempat lain. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, terutama keluarga dari almarhum Bapak Pendeta Rudi Pranoto, Bapak Billy Kristanto dan keluarga, seluruh keluarga besar dari almarhum Bapak Pendeta Rudi Pranoto yang ada dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang sedang berada, Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong, para hamba Tuhan, penatua, diaken, para pengurus jemaat, dan jemaat GRI yang dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada pada malam hari ini. Kita akan memasuki ibadah pada malam hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya akan bacakan satu bagian dari firman Tuhan yang mempersiapkan kita untuk memasuki ibadah kita pada malam hari ini. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Kiranya Allah Tritunggal memberikan penghiburan dan memimpin kita sekalian di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari KRI nomor 254, "Tinggal Sertaku." Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom ataupun di YouTube, kami mohon Bapak Ibu Saudara bisa meng-mute suara mikrofon supaya kita boleh bernyanyi dengan baik pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu 254 dari KRI, "Tinggal Sertaku." Tinggal sertaku, kawan yang kudus, telah
Dengan hormat saya undang Bapak Sucoyo memimpin kita berdoa di dalam doa pembukaan. Bapa kami yang ada di surga, kami menaikkan segala hormat, puji, dan syukur kehadirat-Mu. Tuhan, kami bersyukur di antara sekian banyak manusia di dunia ini, Engkau telah memilih kami yang hina, dina, tidak layak ini untuk menjadi saksi-saksi-Mu dalam dunia ini, untuk menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Tuhan, kami tidak layak, tapi Engkau telah mengasihi kami, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami dapat berkenalan dengan Pak Rudi, Tuhan. Selama beliau bersama-sama dengan kami, beliau telah menolong kami, menguatkan kami, memimpin kami, dan selalu menghibur kami, dan membantu di mana saja gereja-Mu, anak-anak-Mu memerlukan beliau, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau telah memberikan gereja kami yang kompak untuk sama-sama melayani Engkau, untuk sama-sama memberitakan Injil. Tuhan, Pak Rudi telah Engkau panggil ke rumah Bapa di surga. Tuhan, biarlah Pak Rudi meninggalkan segala jerit payah kesusahan di dunia ini, sekarang bersama dengan Engkau, bersama-sama dengan kasih-Mu yang sempurna di surga. Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur. Mohon Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Berilah kekuatan dan sukacita di dalam Engkau, Tuhan. Tuhan, kami mohon, hiburkan Tuhan yang sedih, kuatkan yang lemah, dan tolong yang dalam kesusahan. Tuhan, supaya setiap hari Tuhan, kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, bisa menjadi garam dan terang di dunia yang gelap ini. Dan Tuhan, kami yang masih hidup, sekali lagi kami mohon kemurahan-Mu, Tuhan. Bakar kami sekali lagi dengan api Roh Kudus-Mu. Bakar kami sekali lagi dengan kasih-Mu di Kalvari. Supaya kita tidak menyia-nyiakan setiap menit, setiap detik, Tuhan. Apalagi di hari-hari tua kami, Tuhan, yang menuju jalan ke Sion yang mulia. Tuhan, biarlah kita, Tuhan, lebih semangat lagi untuk memberitakan Injil, Tuhan, dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih supaya kami bisa menghadiri kebaktian pada malam hari untuk Pak Rudi. Tuhan, biarlah apa yang dikerjakan oleh Pak Rudi dalam hidupnya di impact yang baik dan selalu mengingatkan kami, Tuhan, untuk melayani Engkau lebih setia lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Sucoyo. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, almarhum Bapak Pendeta Rudi Pranoto adalah seorang rekan kami, seorang senior, seorang gembala, seorang bapak rohani dari banyak mahasiswa yang mempunyai ciri sangat mencintai firman Tuhan. Di hari-hari yang dia lewati, beliau selalu berusaha ingin memahami lagi firman Tuhan lebih banyak lagi, dan beliau selalu ingin berusaha menjalankan tiap bagian firman Tuhan meskipun sesederhana langkah yang dia bisa praktekkan. Dan saya bersyukur bertahun-tahun ada kesempatan yang Tuhan beri boleh belajar banyak dari hamba Tuhan yang setia memberitakan Injil, mencintai jemaat. Dan di antara ada banyak teks yang dicintai oleh Pak Rudi. Maka malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca lagi satu bagian teks firman Tuhan yang sangat disukai oleh Pak Rudi. Kita akan membaca dari Mazmur nomor 62. Mazmur nomor yang ke-62. Mazmur nomor yang ke-62. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja,
aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan yang kita sudah bacakan boleh meneguhkan, boleh mengingatkan, memberikan kita pengharapan sebagaimana hamba Tuhan yang kita kasihi, Bapak Pendeta Rudi Pranoto, memandang wajah Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan menyanyi lagu dari KRI nomor ke-130. According to thy gracious word, in meek humility, this will I do, my darling Lord, I will remember thee. Gethsemane, can I forget, or there thy conflict see? Thine agony and bloody sweat, and not remember thee. And when these failing lips grow dumb, and mind and memory flee, when thou shalt in thy kingdom come, Jesus, remember me. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Billy Kristanto yang akan membawa kita mencari lagi penghiburan dari firman Tuhan yang hidup.
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik ada di tempat ini maupun juga yang menyaksikan either lewat Zoom atau juga melalui YouTube. Saya bersyukur untuk waktu yang sudah sediakan, ya bukan hanya pada saat ini, tapi juga terutama di dalam kehidupan Papa ya, selagi dia masih hidup. Kalau saudara adalah orang yang pernah berjumpa dengan Papa, Papa adalah orang yang biasa ya, orang yang sederhana. Dia juga ada kelemahan seperti orang-orang yang lain. Tapi kita melihat bahwa Tuhan itu mengasihi dia, bahwa Tuhan juga bisa memakai orang yang sederhana, dan di dalam keterbatasannya, di dalam kesederhanaannya, di dalam kelemahannya, saya bersyukur ada jiwa-jiwa yang boleh disentuh bukan cuma oleh Papa sendiri, tapi oleh Tuhan melalui kehidupan Papa. Waktu Mama saya meninggal, saya juga masih ingat waktu itu di Gempol ya. Saya juga membawakan renungan. Tapi mungkin nggak sesulit seperti sekarang ya. Entah kenapa, saya juga sempat bilang sama Papa, waktu masih di hospital, saya bilang terus terang sama Papa, Pak, kenapa ya ngelepas Papa kok jauh lebih sulit daripada dulu waktu ngelepas Mama. Padahal sebetulnya sudah kalau mau dibilang, saya lebih dekat dengan Mama ya sebetulnya daripada Papa gitu. Apakah justru karena saya kurang dekat makanya jadi lebih susah melepas gitu ya? Mungkin lebih banyak regret, bisa saja gitu. Tapi mungkin juga ada faktor saya bertumbuh di dalam cinta kasih gitu. Mama saya meninggal mungkin sudah kurang lebih ya 2001 ya, 20 tahun lalu gitu. Ya, saya mencintai pada tahun 2001 dengan saya mencintai pada tahun ini, ya saya percaya berbeda ya. Mungkin itu yang buat jadi lebih susah untuk melepas. Saya bersyukur untuk saudara-saudara yang waktu Papa sakit ya, khususnya waktu di Singapura, saudara take turn hadir di dalam kehidupannya, menghibur, menghadirkan relasi cinta. Saya bersyukur untuk jemaat ini. Kalau ada gereja yang saya kepingin ada di dalamnya, saya bisa bilang gereja ini. Mari kita membaca dari Yohanes, kalau kita mau agak komplit, baca dari ayat 17 sampai 44. Tapi karena ini panjang sekali, maka kita singkat, saya baca 23, 26, 33, 36, dan 38, 44. Yohanes pasal yang ke-11, kita membaca dari ayat ke-23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit, yaitu Lazarus ya. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saya lompat ke ayat 33, masih di pasal yang sama. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah.
Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Saya lompat ke 38 sampai 44. Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Atau terjemahan yang mungkin lebih baik di dalam bahasa Inggris, Lazarus, come out. Lazarus keluar, Lazarus keluarlah. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan berkati saat ini di mana kami merenungkan firman Tuhan, dan Engkau tahu keterbatasan hamba-Mu juga sebagai orang yang berduka. Topanglah dengan penghiburan Tuhan dan kuasa firman Tuhan, dengan janji Tuhan, pengharapan yang ada pada Tuhan, dan bukan hanya hamba-Mu, tapi setiap orang yang mendengar, khususnya juga mereka yang berduka, khususnya mereka yang juga kehilangan. Tuhan menyatakan cinta kasih-Mu, menyatakan janji-Mu, supaya kami juga boleh menjadi orang yang percaya. Berkati Tuhan perenungan ini dari awal sampai akhir. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, 11 ayat 25 ini adalah ayat firman Tuhan yang sering dipakai di dalam kebaktian penghiburan, ya, yaitu Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, ya. Ini ayat yang saudara biasa baca di dalam, bahkan di week seperti ini, ya. Ada ayat yang biasa, salah satu ayat yang sangat populer, ya, untuk kebaktian penghiburan. Saya menyoroti beberapa bagian, yaitu waktu Yesus dia mendengar Lazarus ini mati, ya, terus kemudian dia datang. Sudah membaca di dalam ayat yang ke-33, ya. Yesus di situ melihat Maria yang berduka, dia menangis, juga ada orang Yahudi. Ya. Lalu dikatakan di dalam bahasa Indonesia, ini bahasa yang nggak terlalu populer, ya. Yesus itu hatinya masgul. Saya nggak tahu saudara mengerti nggak, ya. Ini terjemahan yang sangat baik, ya, sudah di dalam bahasa Indonesia. Tapi sayangnya agak arkaik, agak kuno, ya, bahasanya, ya. Mungkin kita nggak mendengar kok orang komunikasi sehari-hari dengan mengatakan saya masgul gitu, ya. Saya mungkin nggak ada, ya. Nggak tahu saudara ada nggak ini. Dalam 7 tahun mungkin nggak sekali kita pakai ayat ini, ya. Kecuali saudara baca bagian inilah, ya, tentunya gitu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, itu dikatakan Jesus deeply moved, ya. Sangat gak kuat saya terjemahan itu, gitu. Sangat gak kuat. Itu di dalam bahasa aslinya, itu, ya, di dalam bahasa aslinya sebetulnya lebih cocok kalau diterjemahkan seperti di dalam bahasa Indonesia, ya. Di dalam terjemahan Jerman, ya, itu Luther menerjemahkan Ergrimte im Geist. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris kira-kira adalah He got angry in spirit. He got angry in spirit. Masgul itu, saya kalau saudara cek ini, ya, kamus besar, itu artinya bukan cuma bersusah hati, sedih, tapi juga kesal dan sebal, saya. Kesal dan sebal. Yesus marah di sana, saya. Masgul itu sedih dan marah dan jengkel, kesal, sebel. Ergrimte im Geist. Mengapa, saya? Yesus marah.
Karena dia melihat kematian yang merenggut hidup manusia. Pada mulanya bukan demikian. Ini bukan di dalam original creation, bukan saudara, bukan. Tuhan tidak menciptakan supaya terus kemudian manusia mati begitu saja. Tidak, saudara, itu terjadi karena dosa. Bersamaan dosa, saudara, maut itu masuk di dalam dunia ini. Dan waktu Yesus melihat, ya, dia marah, saudara, dia marah, dia sedih dan dia marah. Mengapa harus ada kematian ini di dalam kehidupan manusia? Sebetulnya kematian itu apa sih, saudara? Apa sih yang paling menakutkan kematian? Kita bisa bilang, ya kesepian mungkin ya. Kalau kita ditinggal mati, kita bisa kesepian, kita merasa tersendiri. Ya oke, saudara, mungkin ada benernya juga ya. Kematian dan kesepian kayaknya memang bisa menjadi satu paket gitu ya. Atau mungkin yang lain akan mengatakan, ya kalau kematian itu waktu kita mengenang ke belakang, ya, kita mengenang ke belakang, kita bisa dibawa kepada memori-memori indah yang akhirnya membuat kita sedih gitu. Dan itu, ya sedih gitu ya. Itu kematian dan mengingat ke belakang, nggak tahan gitu. Yang lain mungkin mengatakan, ya melalui kematian itu ada keterhilangan, saya nggak ada lagi dengan orang yang mengasihi saya gitu. Saya pikir semua ya ada benernya lah, ya. Tapi mungkin saya dengan mengatakan kalimat-kalimat itu ya, kita belum sampai kepada pembicaraan substansi yang hilang sebetulnya apa ya. Saya percaya kesepian nggak salah, kenangan ke belakang juga nggak salah yang bisa membuat sedih, even keterhilangan ya. Tapi kenapa ya kesedih? Kenapa keterhilangan menyakitkan? Kenapa saya? Sebetulnya substansi yang hilang itu karena kematian itu mengakibatkan kita nggak mampu lagi untuk mengekspresikan cinta. Kita nggak mampu lagi menyatakan kasih kita. Keterbatasan ini saya so painful ya. Painful. Sakit ya. Kita masih mau mencintai tapi nggak bisa lagi, nggak bisa. Sudah nggak ada lagi, sudah selesai. Mereka yang di neraka itu pasti paling celaka, Kenapa? Kenapa mereka yang di neraka celaka? Karena nggak ada lagi kemungkinan untuk bisa mengasihi, nggak ada lagi, Kita percaya ada afterlife, kita percaya ada kebangkitan di dalam Kristus, kita percaya ada kehidupan kekal setelah itu. Kita akan melanjutkan cinta kasih kita. Ya bahkan di sini dan sekarang kita masih bisa melanjutkan cerita cinta kasih kita. Tapi orang yang di neraka, saya tertarik dengan cerita Lazarus dan orang kaya itu ya. Mungkin bagian ini nggak banyak disoroti. Tapi ada bagian kontradiktif di situ. Orang kaya itu seperti kayak masih menyatakan cinta kasihnya kepada keluarganya gitu ya. Dia masih memikirkan gitu, dia masih peduli. Tapi nggak ada, kesempatan itu nggak ada gitu. Nggak ada, nggak ada. How painful saya itu. Saya percaya waktu saudara mengalami keterhilangan pasti kita sedikit banyak ada regret ya, ada regret, ada kalau seandainya saya tahu secepat ini waktu itu. Saya sendiri juga begitu, saya sama, saya nggak sempurna. Saya bicara sama istri saya, aduh ini ya. Kita kalau mau menyatakan cinta kasih kita, mau membahagiakan orang ya selagi dia sehat ya. Waktu dia sakit bukan kita nggak bisa mengasihi dia. Tapi kita mengasihi dia dengan nyuapin, dengan pijet-pijet. Kita sudah nggak bisa lagi, saya ajak dia keluar. Waktu papa sakit hari apa, saya lupa ya, sudah nggak bisa keluar, saya ajak, Pak, ayo Pak, kita mau jalan keluar, lihat-lihat Singapura gitu. Dia bilang, dia menggelengkan kepala, dia nggak kuat lagi, saya. Dia termasuk orang yang bisa menikmati makan juga ya, ini culinary, mirip kayak orang di Kelapa Gading. Jadi saya ajak, dia nggak bisa lagi, saya. Percuma, sudah nggak ada lagi nafsunya gitu. Ya, nyesel sih, saya nyesel gitu ya. Saya nggak bisa bayangin ya, orang-orang di neraka yang nyesel itu dan nggak ada forgiveness di sana, Kita waktu nyesel ya, saudara dan saya, Tuhan, saya sudah salah, tolong ampuni saya. Tuhan menghibur kita. Saya masih sempat ngomong sama papa saya waktu di rumah sakit, termasuk adik-adik saya. Kita say sorry ya, dengan air mata. Dan papa
Ya, bahkan dia membalas dengan kalimat yang menenangkan bahwa dia ngerti itu semua dan sebagainya. Itu sangat-sangat menghibur ya, saudara. Saudara bayangkan orang yang nggak percaya afterlife, saudara. How absurd and meaningless kehidupan ini. No forgiveness, nggak ada lagi point of return, nggak bisa ditebus lagi, nggak ada, saudara, nggak ada. Itu painful, saudara. Itu betul-betul neraka. Gitu. Yang ada itu cuma guilty feeling selama-lamanya tanpa anugerah Tuhan. Saudara jangan taken for granted, saudara, kemungkinan untuk mencintai manusia, itu mencintai sesamamu, mencintai Tuhanmu. Dostoyevsky, saya suka sekali dengan bagaimana dia menggambarkan neraka. Ya. Dia bilang, what is hell? What is hell? Apa itu neraka? I maintain that it is the suffering of being unable to love. Saya insist, saya maintain, saya bersikeras, ya. Saya berpendapat bahwa neraka itu adalah penderitaan di mana orang tidak bisa lagi mencintai. Saudara, definisinya apa itu sangat menentukan saudara pengertian tentang foretaste of heaven itu apa gitu. Kalau saudara pikir neraka itu kemiskinan, ya saudara pikir pasti foretaste of heaven adalah kaya raya, ya tinggal dibalik aja saudara, betul kan? Kalau saudara pikir neraka itu adalah nggak ada orang kenal saya, begitu misalnya, saya nggak populer, saya diacuhkan, saya direndahkan, maka apakah itu foretaste of heaven? Ya mungkin popularitas gitu. Mungkin saudara dihormati, semua orang waktu saudara lewat semuanya tunduk, halo, gitu misalnya ya, Pak, gitu. Ya itulah foretaste of heaven saudara gitu. Karena neraka saudara adalah saudara direndahkan, dihina lah, gak diterima dan sebagainya gitu. Tapi bagi Dostoyevsky, saya percaya ini konsep yang sangat alkitabiah ya. Ketidakmampuan untuk mencintai, gak ada lagi saya, dan gak ada forgiveness, gak ada turning back, gak ada saya, gak ada afterlife. Gak ada, gini terus di dalam keadaan seperti ini ya. How painful saya keadaan seperti itu ya. Berapa sakitnya. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, kita membaca di dalam ayat sebelumnya ya, sebelum ayat ini. Di situ Marta itu berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. The idea of general eschatology, ya, general resurrection. Gitu. Ini eskatologinya orang Yahudi. Gitu. Oh iya, tahu sih, tahu. Oh, saya tahu kok bahwa dia akan bangkit. Bukan nggak tahu loh, kita orang Yahudi masa kita nggak percaya itu, yang benar aja. Percayalah. Aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Sesuai dengan pengharapan general eschatology itu bukan yang Yesus mau ngomong gitu. Yesus nggak bilang, oh iya betul, tepat katamu itu. Bukan, bukan. Yesus bilang, I am the resurrection and the life. I am, bukan I will be. Nanti general eschatology, I will be the resurrection. Bukan, I am. Di sini sekarang, saya orangnya, saya pribadinya. I am, akulah. Ego Amy, bukan nanti ya. Kita seringkali, ya saya juga pernah seperti itu waktu kita bicara tentang orang mati, kita menghibur ya. Ini cuma sementara ya, nanti kita akan berjumpa lagi. Ada lagu-lagu seperti itu juga, nggak salah sih teologis nggak salah gitu. Tapi menunggu waktu itu urusan waktu ya. Menunggu itu juga bisa painful Menunggu jangan-jangan juga adalah foretaste of hell. Saya lupa ya, ada satu filsuf terkenal siapa, mungkin Sartre ya, atau yang lain ya, nggak penting sih ya. Tapi dia menggambarkan konsep seperti ini ya. Another konsep, mungkin nggak sebagus Dostoyevsky tadi. Tapi dia bilang neraka itu seperti kayak orang yang berada dalam satu ruangan ada pengharapan. Ya. Dia pikir besok ada orang datang gitu ya. Ada orang buka pintu. Atau dia buka pintu, dia berharap terus kemudian akan ketemu orang. Terus besoknya ternyata nggak ada Ternyata nggak ada, dia tetap di ruangan itu. Dan dia menunggu lagi. Dan dia masih berpikir besoknya kali ya, saya buka pintu, saya ada lihat orang. Besoknya dia buka, nggak ada nggak ada orang lagi. Dan dia menunggu lagi, menunggu. Menunggu waktu, itu bisa jadi foretaste of hell loh sebetulnya. Setiap kali menunggu, ternyata menunggu nggak datang gitu. Yesus bukan mengajak kita untuk menunggu waktu, bukan. Yesus mengajak kita untuk berelasi dengan Dia. I am the resurrection and the life.
percaya kepadaku. Kebangkitannya itu bukan nanti, di sini sekarang ini Yesus lah itu kebangkitannya. Ini bicara relasi pribadi, bicara relasi percaya, bicara relasi cinta dengan Kristus. Maka di dalam saat-saat kematian ya, seperti saat ini, kalau kita percaya kepada Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, ya, karena kehidupan itu adalah mencintai, ya, kematian itu adalah ketidakmampuan lagi untuk berelasi, terutama relasi cinta. Nah, kita percaya di dalam Kristus, waktu kita percaya kepadanya, cerita cinta kita itu nggak perlu berhenti. Saya sedih, saya bisa sedih, saya nggak bisa menyatakan cinta lagi kepada Papa. Tapi narasi kisah cinta saya nggak perlu berhenti dengan kematian Papa gitu. Karena saya ada Yesus Kristus. Saudara ada Yesus Kristus. Meskipun orang yang kita kasih itu meninggalkan kita percaya kita nggak putus cinta. Kita ini tetap dicintai oleh Kristus dan kita mencintai. Kita juga masih bisa mencintai sesama manusia yang masih ada di dalam dunia ini. Saudara, kalau boleh ada sesuatu yang kita bisa belajar daripada kematian, ya peristiwa eksistensial seperti ini, yang saudara juga pasti sudah alami atau suatu saat akan alami. Mari kita belajar untuk mencintai lebih dalam, mencintai lebih dalam, to love deeper, to sacrifice deeper, to care for deeper. Mari kita belajar untuk mencintai lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada identitas atau atribut tertentu ya, yang kita cuma bisa mengerti itu exclusively hanya bagi sang anak. Misalnya ya, waktu Yesus mengatakan, akulah jalan, itu anak adalah jalan. Kita nggak bisa mengatakan Bapa juga adalah jalan, nggak bisa. Anak itu adalah jalan dan dia membawa kepada Bapa ya, yang adalah tujuannya. Jadi akulah jalan itu exclusively hanya untuk pribadi kedua di sini. Waktu Yesus mengatakan another ego ini, akulah pokok anggur yang benar. Kita juga nggak bisa mengatakan, ya Bapa juga pokok anggur yang benar. Nggak bisa, pokok anggur yang benar itu pribadi kedua. Bapa adalah pengusahanya, jelas kan ya? Jadi ada beda antara pokok anggur yang benar dan pengusahanya. Pengusahanya itu pribadi pertama, pokok anggur yang benar itu pribadi kedua. Gitu. Tapi sudah perhatikan ya, God is love. Allah itu kasih, Allah itu cinta. The Father is love, the Son is love, the Spirit is love. Karena bagaimana mungkin Roh Kudus itu menghibur tanpa kasih? Bagaimana Roh Kudus menghibur tanpa cinta? Nah, mungkin Roh Kudus pasti juga adalah cinta. Bagaimana anak mati di atas kayu salib kalau dia nggak ada cinta? Nggak mungkin, itu absurd. Anak juga adalah cinta. Bagaimana Bapa rela mengutus anak yang tunggal kalau bukan dengan cinta, kalau tanpa cinta. Cinta atau kasih itu adalah atribut Allah dan ini benar untuk semua pribadi. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggalkan kita ya, dari perspektif ini? Mereka yang kita cintai, mereka mati di dalam Tuhan. Kita percaya, mereka menikmati cinta Tuhan itu secara sempurna. Lebih sempurna daripada di sini. Cinta kita di dunia ini nggak sempurna. Saya sendiri di dalam beberapa hari ini ya merasa sangat helpless ya, khususnya ketika Papa kesakitan itu. Kita nggak mengerti, kita nggak sekolah medis, saya nggak mengerti simptomnya. Kita pikir masih oke-oke saja, tapi sebetulnya Papa sepsis gitu ya. Kalau saudara mengerti, sepsis itu extreme pain ya, kalau dia itu anfal gitu, kalau dia kumat. Dan Papa ternyata itu waktu itu di hari Senin yang lalu ya, persis setelah acara sesi pendalaman khotbah di GRI Kelapa Gading, persis setelah saya selesai ya, terus kemudian masih ngomong sedikit dengan pengurus, terus Papa kena anfal. Aduh, itu pengalaman yang saya nggak mau lihat lagi kalau bisa gitu. Orang kesakitan sekali ya, kesakitan. Saya nggak tahu ya waktu Papa ngomong kalimat ini apakah dia sadar atau tercetus atau apa. Dia fever tinggi sekali waktu itu. Tapi dia sempat bilang kalimat cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini.
Dan saya helpless, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya minta tolong istri saya, ini kita mesti panggil ambulans, saya nggak kuat ngangkat kayak gini, bukan nggak kuat, saya nggak tega, nggak tahu ini bener nggak ngangkatnya kayak begini. Karena dia suka kesakitan, Lalu telepon ambulans bilang 40 menit lagi. Waduh, 40 menit, 5 menit aja kelamaan buat kita. Jadi dia mesti gini terus 40 menit. Akhirnya kita panggil ambulans kedua, jadi supaya mana datang duluan. Ya akhirnya ternyata bersyukur saya lebih cepat lah daripada 40 menit ya. Tapi yang saya mau katakan adalah, saudara dan saya ini gak bisa lah saya mencintai seperti Tuhan mencintai di sorga itu. Bagaimana kita bisa compete dengan dia itu absurd ya. Maka kalau kita bicara tentang orang yang kita cintai, ya biarlah dia dicintai Tuhan itu sempurna di sana, lebih daripada cinta kasih kita di sini. Kita punya ekspresi cinta ini broken, fragmented, nggak sempurna, selfish. Tapi juga mereka yang kita cintai yang mati di dalam Tuhan, mereka juga bukan hanya dicintai sempurna, mereka juga mencintai dengan sempurna. Mencintai dengan sempurna. Papa saya ini bukan orang yang sempurna, saudara, kesaksian saya bersyukur ya, setiap kali mendengar kesaksian, sangat menghibur kami. Tapi kita yang tinggal bareng dengan dia ya, kita tentu lebih lihat kelemahannya daripada saudara, which is itu wajar lah kayak begitu ya. Dan tentu ini juga, saya nggak mau spoiling the moment, dengan saya mulai mengatakan kekurangan-kekurangan Papa di sini ya, nggak proper juga mungkin kali ya. Tapi semua orang punya itulah, pasti ya. Dari saya sendiri ya, mungkin saya salah. Tapi kadang-kadang saya bisa kadang rasa kurang sabar. Tuhan sih jauh lebih sabar daripada saya. Papa atau nggak tahu ya, love language-nya nggak nyambung atau bagaimana gitu ya, atau dia punya love language yang so unik sampai kita ini nggak ada yang ngerti atau bagaimana. Kadang-kadang saya itu orang Jawa bilang sambat gitu ya. Kok kayak kurang inisiatif gitu ya di dalam mengekspresikan cinta. Mungkin karena saya punya ekspresi cinta di dalam bahasa yang lain kali, nggak sama kali sama bahasanya dia gitu. Dia menurut saya, dia nggak sempurna di dalam menyatakan cintanya itu ya. Tapi saya tahu sih dia mencintai saya tahu. Tapi di sorga kita percaya orang bukan cuma dicintai sempurna, dia juga mencintai dengan sempurna. Dan mencintai dengan sempurna itu itu kebahagiaan Orang bisa mencintai lebih sempurna, itu betul-betul kebahagiaan besar. Kita itu kurang bahagia karena kita kurang mencintai. Semakin selfish, semakin gak bahagia. Di dalam kesempatan terakhir ini waktu saya di jam-jam terakhir ya, sebelum pendeta Stephen Tong telepon dan akhirnya Papa berangkat ya, saya sempat menyanyikan lagu ya, termasuk lagu tadi yang kita nyanyi. Saya baca firman Tuhan ya, kasih renungan singkat, nyanyi lagu lagi, mengatakan kalimat-kalimat personal dan sebagainya. Ada kalimat yang saya katakan ya ini saya bilang, Pak, di sini ini kita ini mencintai dan dicintai itu nggak sempurna. Tapi Papa nanti di sorga, Papa akan dicintai Tuhan sih selalu sempurna ya. Tapi Papa akan menikmati dengan sempurna cinta kasih Tuhan. Dan juga Papa akan mencintai lebih sempurna Pak di sana gitu. Papa akan mencintai lebih sempurna. Nggak seperti di sini. Cinta kasih kita ini nggak sempurna. Di dunia ini dia struggling ya. Karena keterbatasan kesehatannya untuk mencintai. Mungkin dia mau lebih. Tapi ya nggak mampu. Di rumah sakit saya percaya ini salah satu hal yang sulit ya adalah waktu menyaksikan orang yang kita kasih itu dia bicara, tapi kita nggak tahu dia ngomong apa gitu. Saudara pernah ada pengalaman kayak begini kan ya? Saya nggak bisa bayangkan kalau saya di dalam posisi itu ya. Ini sudah kesempatan terakhir. Saya mau mengatakan kalimat cinta, tapi orang yang di situ nggak bisa ngerti saya. Wah itu sedih sedih sekali itu. Saya benar-benar mengatakan cinta tapi kok nggak dimengerti gitu ya. Karena apa? Ya karena mulutnya juga nggak bisa mengikuti. Gitu. Mungkin pikirannya masih jelas, mungkin saja gitu. Sebagian orang malah nggak jelas pikirannya. Berat ya. Saya tahu dia mau mengatakan hal yang menyatakan cintanya, tapi kita nggak bisa tangkap ya. Tapi yang kita percaya adalah di sorga nanti, di sorga. Bahasa cintanya itu pasti dimengerti dan diterima, dan itu kebahagiaan, kebahagiaan.
orang menyatakan cinta lalu dimengerti orang yang lain gitu ya. Bukan apa maksudnya? Sorry, apa ya? Apa? Nggak ada, di sorga nggak ada itu. Di sorga semua orang mengerti apa itu cinta. Cinta yang dinyatakan itu ditangkap dengan sempurna. Yang mencintai dengan sempurna, yang dicintai dengan sempurna, dan mencintai juga dengan sempurna. Terakhir Yesus memanggil Lazarus keluar. Sesudah mengucap syukur kepada Bapa, Yesus berseru dengan suara keras ya. Akan terjemahan bahasa Indonesia itu seperti kurang kuat ya, karena ada kata marilah. Marilah ya, apalagi kalau saya kebudayaan orang Jawa. Marilah, monggo, marilah keluar gitu ya. Maksudnya lu keluar ya boleh, nggak keluar ya sayang sih gitu ya. Bukan itu bukan. Ini bukan kalimat undangan yang lunak begini. Yesus berseru dengan suara keras. Terjemahan Inggris lebih tepat ya di sini. Kalau diterjemahkan yaitu Lazarus keluar dari kubur, keluar dari kematian. Saya percaya teks ini paradigmatis ya, paradigmatis. Keluar dari kuburan apa Di dunia ini Yesus masih memanggil orang keluar dari kuburan ketidakpercayaan, kuburan skeptisisme, kuburan dosa, kuburan kematian rohani. Yesus mengatakan, keluar dari sana, keluar dari ketidakmampuanmu mencintai, keluar dari cintamu yang suam dan redup itu, keluar dari sana. Percaya kepada Yesus Kristus. Dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Orang yang hidup itu mencintai. Orang yang nggak sanggup mencintai, itu seperti orang mati. Orang yang mati sudah pasti gak bisa mencintai. Saudara dan saya hidup kan, kita percaya kan Yesus Kristus ini adalah kebangkitan dan hidup. Maka apa Maka selagi masih ada kesempatan sekali lagi ya, mari kita mencintai lebih dalam. Mencintai Tuhanmu dan Tuhanku. Mencintai orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Yesus bahkan mengatakan mencintai musuh-musuh kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan membakar hati kami dengan cinta kasih sorgawi. Kami yang dingin ini Tuhan, ya egois, selfish, sensitif terhadap perasaan kami sendiri, tidak peka terhadap kebutuhan, penderitaan orang lain. Ampuni kami Tuhan. Berikan kepada kami kesempatan. Bangkitkan kami Tuhan, tarilah kami keluar daripada kuburan-kuburan kematian ini. Tolonglah kami sungguh-sungguh mengerti apa artinya Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan memberikan kebangunan rohani bagi gereja-Mu, memberikan kebangunan rohani di dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti apa artinya itu hidup di dalam Engkau, hidup bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, percaya dan beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami bisa merenungkan sebagian dari firman-Mu yang limpah itu. Dan berkati setiap daripada kami yang bergumul entah yang di dalam duka cita, atau kami yang mungkin tidak sedang mengalami, kami pun dipanggil untuk hidup bersama dengan Engkau. Bangkitkanlah Tuhan roh kami menyerahkan tubuh kami sekali lagi, untuk menjadi instrumen yang Tuhan pakai, mengasihi lebih dalam, karena Engkau Allah yang kami percaya adalah kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, selama 2 tahun lebih kami diberkati oleh teladan Pak Rudi Pranoto yang mencintai Tuhan, yang mencintai jemaat Tuhan. Saya bersyukur menjadi salah satu orang yang berbahagia oleh karena hari Senin menjadi hari yang saya sangat diberkati oleh Pak Rudi. Setelah minggu kebaktian mendengar khotbah Pak Tong, lalu kemudian mendengar khotbahnya Pak Billy, lalu hari Senin dia akan telepon saya dan biasanya hampir tidak terlewati dia akan telepon saya dan bercerita tentang firman Tuhan. Ada banyak nasihat, ada banyak ingatan, ada banyak dorongan, dan saya bersyukur untuk hamba Tuhan yang kita kasihi. Kira-kira 3 minggu yang lalu, waktu Pak Rudi masih kondisinya belum terlalu turun, saya memang sudah merencanakan karena Pak Rudi selalu mengatakan, Pak Hendra kalau ada kesempatan besuk ajak saya. Kalau ada jemaat yang perlu dikuatkan, kasih tahu saya. Dan beliau lakukan itu. Dan di dalam percakapan dengan jemaat, kami ada satu forum yang disebut OSG besar, yaitu percakapan kami bersama dengan jemaat dalam rangka penggembalaan untuk meneguhkan jemaat di tengah-tengah situasi yang sangat sulit dengan pandemi ini. Maka kira-kira 3 minggu yang lalu saya sempat bicara dengan Pak Rudi dan Pak Rudi mengatakan saya mau berbagi sesuatu dengan jemaat. Tetapi sampai pada hari Sabtu yang lalu, saya mendengar kondisi Pak Rudi sudah menurun. Lalu saya sempat komunikasi dengan Pak Billy, saya mengatakan kalau kondisi Pak Rudi tidak memungkinkan, kita tidak akan memaksa beliau. Tetapi beliau sendiri berinisiatif untuk membagikan sesuatu. Dan ini menjadi pelayanan terakhir beliau kepada jemaat di Singapura. Dan saya ingin pada malam hari ini membagikan kepada kita apa yang beliau bagikan kepada kita sekalian, menjadi sebuah dorongan, sebuah kesaksian, sebuah berkat yang boleh membangun iman kita untuk terus mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Saya persilakan. Kami mau bersama-sama sekarang memberikan kesempatan, walaupun mungkin sekarang kondisinya coba kita mendengar tentang apa yang terjadi saat ini, supaya Tuhan boleh memimpin kita dan boleh terus mendukung dalam doa. Apakah Pak Rudi sudah memungkinkan berbicara sebentar? Ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak Rudi. Gak perlu panjang-panjang Pak Rudi. Apa yang mungkin Pak Rudi bisa sampaikan, silakan. Ya, saya cuma mengatakan melalui perjalanan hidup ini, dasar saya mengambil dari Ibrani 11 tentang konteks pemeliharaan Tuhan yang real melalui hidup ini. Di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita selalu pada saat melakukan ini selalu berpikir apa yang saya bisa harapkan. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tuhan cuman mengatakan tentang providensianya. Tuhan cuman mengatakan bahwa ada pemeliharaan yang ingin di dalam hidup ini. Sehingga dikatakan di dalam Ibrani 11, iman adalah apa yang kita harapkan. Dan yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak misteri, tetapi Tuhan enggak pernah salah di dalam menuntun setiap orang, sehingga kita boleh terus bersandar kepada pemeliharaan Tuhan. Kita selalu melihat bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak tahu apa yang kita lihat. Tapi melalui dua ayat yang dikatakan di dalam Ibrani 11, itu ada janji kepastian yang diberikan kepada setiap anak-anaknya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan itu akan dinyatakan di dalam bentuk pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga kita menunggu waktu itu dan kami boleh merasakan sebenarnya Tuhan enggak pernah salah. Tuhan sebenarnya enggak bersalah di dalam hal ini. Dan dia akan buktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu real untuk hidup orang-orang yang percaya. Saya pikir kesaksian saya ini menjadi satu pengharapan yang pasti. Karena pengharapan yang sesungguhnya adalah karena pemeliharaan Tuhan, bukan apa yang kita harapkan. Sehingga kita tidak usah takut lagi tentang apa yang kita harapkan, karena bukti itu akan diberikan oleh Tuhan melalui waktu. Saya pikir cukup sampai di sini sharing saya. Terima kasih sekali lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, demikianlah kata-kata terakhir yang Pak Rudi bagikan kepada jemaat, kepada kami sekalian untuk bagaimana memelihara hidup mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, pada malam hari ini saya ingin memberi kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan sesuatu. Saya persilakan kepada Ibu Patricia untuk mewakili keluarga, saya persilakan. Saya anak Pak Rudi. Dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada perhatian dan juga kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi kami mengucap syukur karena sebagai satu keluarga Kristus kita boleh saling mengasihi. Mungkin saya mau cerita sedikit pengalaman saya tentang Papa ya. Kayak Koko bilang, Papa itu memang bukan hamba Tuhan yang terkenal, yang besar. Papa itu samalah seperti kita, orang yang make mistake, make bad decision gitu. Tapi saya bersyukur saya melihat ya beberapa dari cerita-cerita testimoni itu, saya melihat Tuhan itu sungguh baik, bisa memakai papa saya ya untuk menjadi berkat bagi yang lain. Saya datang ke sini itu bersyukur karena saya tahu masuk Singapura itu tidak mudah. Saya pernah satu kali ditolak, terus saya dapat. Saya selalu berpikir untuk bawa papa saya pulang. Dalam diri saya itu waktu mama nggak ada, saya ini gimana ya, seperti nggak dapat closure gitu. Dan saya tuh pikir masuk sini itu mau dapat closure sama papa untuk tinggal sama saya gitu. Papa waktu saya karantina, saya pikir ya keluar terus ini ya. Tapi dapat satu, Tuhan itu kasih saya kesempatan untuk ketemu papa hari Senin. Waktu saya ke rumah Koko, papa itu sudah sepertinya helpless gitu ya. Ngomong udah nggak bisa. Terus dia juga banyak tidur gitu. Saya cuman ya bilang nggak banyak gitu ya. Tapi ya saya bersyukur bisa ketemu papa. Cuman dalam hati ini kenapa ya cuman satu kali gitu ya. Terus ngelihat papa kesakitan, papa itu nggak pernah komplain ya. Saya ngelihat papa sedot itu saya sampai keringat dingin gitu. Tapi papa itu satu kata nggak pernah komplain. Saya mau bantuin apa dia nggak mau. Dalam kesakitannya itu dia masih mau ngelakuin sendiri. Waktu saya pulang, si Koko bilang papa drop dan nggak mungkin dibawa ke pulang. Itu tuh saya udah kenapa ya Tuhan kasih saya masuk gitu ya. Apa cuman karena kemarin ya bersyukur sih bisa ketemu, tapi itu bukan closure yang saya mau gitu. Lalu saya dapat second chance untuk ketemu papa lagi. Hari itu Koko udah bilang, hari ini jangan ada cara tangis-tangisan ya gitu. Saya pikir ya kasihan gitu ya. Saya memang enggak mau acara tangis-tangisan. Tapi waktu itu kami semua satu keluarga besar bisa video call, satu-satu bisa bicara ya sama papa, dan papa itu
benar-benar bisa ngomong gitu ya, enggak cuma satu kata, tapi full satu sentence gitu ya. Itu buat saya itu closure yang saya terima kasih sama Tuhan bisa dapat. Papa saya itu orang yang walaupun sederhana, saya tahu dia mencintai Tuhan. Dia pernah bilang, Papa itu enggak pengen, bukan bangga kalau anak-anaknya Papa itu sukses. Tapi Papa itu seneng kalau anak-anak Papa itu bangga kalau anak-anak Papa itu takut sama Tuhan. Papa yang selalu telepon saya untuk ngingetin untuk selalu berelasi dengan Tuhan. Papa yang selalu ajak saya untuk berdoa jam segini. Dan kamu berlutut ya. Walaupun dalam kesakitan, waktu sebelum kesini, saya itu pernah bawa papa saya ke rumah sakit. Dokternya itu lama sekali. Dalam nunggu itu papa juga khotbah. Kalau waktu itu saya pikir, papa ini gimana sih nanti kalau orang denger ya. Tapi dia tuh tetap khotbahin saya ya. Waktu sampai di saat-saat yang mungkin memang ya kalau nunggu itu ya nggak ada gunanya ya. Gosip juga nggak ini ya. Tapi dia itu benar-benar bisa khotbah sama saya dalam keadaan apapun gitu ya. Ya, saya tahu Papa banyak kelemahan ya. Tapi sekali lagi ya bersyukur Tuhan bisa pakai Papa. Dan saya rasa tiap kali Papa bilang Tuhan itu hadir. Dan saya itu ya. Saya tuh waktu saya pernah sharing satu hari sebelum saya itu datang ke sini itu saya mendengar ini ya khotbah saya di GRI Pondok Indah, Pendeta Herudin. Waktu saya dengar khotbah itu tuh saya down ya. Waktu itu tentang pengharapan yang palsu ya. Saya waktu dengar itu saya takut apa yang saya pikirkan itu mungkin nggak terjadi ya. Dan memang benar nggak terjadi. Saya mau bawa Papa pulang, tapi Papa nggak bisa pulang. Tapi ternyata saya kadang mikir, buat apa saya masuk Singapura? Tapi ternyata Tuhan itu kasih saya kesempatan ya ini untuk melihat Papa yang terakhir, untuk melihat Papa yang terakhir. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya lalu pikir ya, memang benar ya, kadang-kadang kita tuh mikir kita tuh punya mau yang apa yang Tuhan mau ya untuk Tuhan lakukan buat saya. Tapi saya rasa bukan ya, malah itu sebenarnya urusan Tuhan ya. Tuhan mau apapun untuk saya itu sebenarnya urusan Tuhan. Papa sering bilang, siapakah kita manusia yang mau jadi penasehatnya Tuhan? Enggak ya, saya rasa Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan, itulah yang terbaik. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, demikian apa yang bisa dibagikan oleh keluarga kepada kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya ingin undang Penatua Lim Yosin mewakili GRI Singapura untuk berbagi kepada kita dengan mengenang Bapak Pendeta Rudi Pranoto. Saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita mengingat Bapak Pendeta Rudi, seorang sosok hamba Tuhan yang sangat humble. Hamba Tuhan yang selalu merindukan untuk
bisa menjadi berkat bagi yang lain. Kita sangat bersyukur di dalam kesempatan selama boleh bersama-sama di tempat ini, melihat di dalam segala kesederhanaannya, tapi dengan segala kuasa Tuhan yang dikatakan menjadi berkat bagi banyak orang. Baik itu pemuda, sudah menikah, ataupun yang senior. Tuhan telah memberikan satu talenta, tapi Pak Rudi telah mengembangkannya, dan Tuhan memberkati. Kita sangat bersyukur sebagai jemaat Tuhan boleh melihat di dalam segala pergumulan dengan seadanya, tidak menutup-nutupi, tetapi dengan segala kesederhanaannya, melihat Tuhan hidup di dalam hatinya. Dan sangat bersyukur bahwa banyak kesaksian yang kita sudah dengar di dalam waktu-waktu yang lalu. Bagaimana Tuhan memakai seorang hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Pak Rudi merespon imannya kepada Tuhan dengan segala hati yang lapang. Pak Rudi juga dengan rela juga mendorong anak laki yang satu-satunya juga boleh menjadi hamba Tuhan. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan sudah memberkati keluarga ini. Banyak kekurangan yang kami lakukan. Ya, Tuhan terus menolong keluarga ini untuk menatap hari demi hari, diberi kuasa Tuhan untuk menjadi berkat lebih banyak orang. Dan kita sungguh bersyukur bahwa orang-orang yang ikut melihat akan pergumulannya boleh juga dipanggil Tuhan menjadi berkat di masa yang akan datang. Pak Rudi sudah memulai pertandingan iman itu dan telah melangkah ke garis finish, melihat akan kebesaran kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Kita sangat bersyukur dan kita semua diingatkan juga untuk boleh terus meneladani akan kehidupannya. Ialah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita akan segera menutup kebaktian kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyi lagu nomor yang ke-216 dari Kidung Reform Injili. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu ini. Inilah doaku, oh
susah tetap setia. Aku lebih rindu kepadamu. Ini harapanku, tambahlah kasihku kepadamu, oh Tuhanku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita akan segera menutup kebaktian pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri mengembalikan hormat pujian kepada Allah Tritunggal dan memuliakan nama Allah Tritunggal. Kita menyanyi doksologi, kemudian dengan hormat saya undang Bapak Pendeta Adrian untuk memberikan berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, sumber selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan dan keluarga yang berduka pada hari ini, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan penyertaan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian silakan duduk. Bapak Ibu Saudara doa teduh dan kemudian setelah itu Bapak Ibu Saudara bisa memberikan ucapan tanda duka dan tanda memberikan penghiburan dan dukungan kepada keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom boleh bisa menuliskan pesan atau mengirimkan pesan, nanti akan disampaikan kepada keluarga. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman besok malam kita masih akan ada kebaktian perkabungan di tempat ini jam 19 waktu Singapura, jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu Saudara diundang sekalian untuk hadir lagi bersama-sama dengan keluarga yang berduka di dalam kebaktian ibadah besok hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.